Sugeng Injing, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk. Mulai untuk belajar pada hari ini, saya perlu mengingat kembali hari apa ya? Hari Kamis 2 minggu yang lalu kalian saya memberi LKPD, betul? Nah, terus hari Kamis dan silakan masuk. Ya, hari Kamis yang lalu kalian belajar daring karena kelas 9 sedang TKA. Sudah dikerjakan tugasnya? Oke, nanti dikumpulkan ya. Gak apa-apa. Ya. Oke. Pada hari ini kita akan melanjutkan topik bahasan kita. Sebetulnya masih berkaitan dengan yang minggu kemarin. Karena kemarin kalian daring dan kemarin saya memperhatikan di WA itu ternyata ada beberapa yang sudah aktif, ada yang belum ya. Maka hari ini saya akan mencoba tidak mengulang. Ini melanjutkan tapi materinya kurang lebih hampir sama. Gitu ya. Oke, sebelum kita ke sana, saya akan memperlihatkan kalian dengan video. Selamat datang dalam perjalanan waktu. Dalam beberapa menit, kita akan menjelajahi kekayaan masyarakat praaksara yang menginspirasi dan menunjukkan. Oke, video ini adalah video singkat ya. Tadi kira-kira durasinya hanya 2 menit. Ya, di bawah betul ya. Nah, melalui video ini apa yang kalian dapatkan informasinya? Halo? Apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Satu? Ayo, gak apa-apa, salah gak apa-apa. Halo? Saya ulangi ya. Apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Satu. Apa? Ya, mengetahui aktivitas sosial, ekonomi masyarakat pada masa praaksara. Betul ya, tadi secara singkat 2 menit itu menginformasikan kepada kita bahwa dari zaman Paleolitik sampai zaman Megalitik itu diringkas sedemikian rupa dalam waktu 2 menit. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba memperdalam kembali pemahaman Anda tentang itu. Oke? Kita mulai. Nah, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi masa praaksara menurut arkeologi. Yang kedua, menganalisis kegiatan ekonomi, corak kehidupan dan sosial budaya. Serta yang ketiga adalah menguraikan hasil budaya masa praaksara. Baik, bisa hapus ya. Jadi kalau kita bicara tentang manusia praaksara, itu dibedakan menjadi 2 zaman. Zaman yang pertama adalah zaman batu. Zaman batu. Yang kedua, zaman apa itu? Logam. Ya. Oke, cara mengingatnya bagaimana? Paleo ini artinya tua. Orang disebut Pak itu kalau sudah tua, itu ya. Meso ini artinya tengah. Ya. Yang ketiga neo ini artinya muda atau baru juga boleh. Yang keempat mega ini artinya besar. Oke, ini kata kuncinya. Paleo tua. Oh, kalau Paleolitikum berarti batu tua. Meso ya batu tengah dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, zaman batu tua atau Paleolitikum, ini PPT-nya kepotong ya. Itu ada ada 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah kehidupan mereka berpindah-pindah atau nomaden. Mereka tidak tinggal di satu tempat. Yang kedua, mereka berburu. Ya, kalau masih Anda ingat PPT yang kemarin saya bagikan itu membahas tentang ini. Ya, Paleolitikum dan Mesolitikum itu adalah zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Sudah dibaca belum kemarin PPT-nya? Sudah ya, saya sudah dibaca, dicatat. Yang kedua, ini ada zaman batu tengah atau Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ini ya, mereka hampir sama seperti zaman Paleo. Hanya benda-benda mereka ini sudah lebih halus, walaupun sebetulnya masih kasar juga, tapi sudah agak halus. Itu ya. Ciri-cirinya manusia itu sudah tinggalnya agak menetap, sehingga mereka disebut sebagai ini semi sedenter atau semi menetap. Oke ya, mereka sudah tidak ya berpindah juga, tapi kadang-kadang dia menetap. Berpindahnya mungkin untuk dalam jangka waktu yang relatif agak lama. Jadi tidak setiap saat berpindah. Kalau yang nomaden itu berpindah-pindah setiap saat. Oke. Mata pencahariannya itu sebetulnya masih berburu. Ya, masih berburu, tetapi dia ini. Nah, yang berikutnya ada zaman batu muda atau batu baru, yang biasa juga disebut sebagai zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Jadi pada zaman Neolitikum, hasil budaya mereka itu terbuat dari batu yang sama sekali sudah halus, tidak kasar lagi. Peradaban mereka itu sudah relatif lebih maju daripada 2 zaman yang sebelumnya. Nah, kalau 2 zaman sebelumnya itu adalah zaman berburu dan mengumpulkan makanan, pada zaman batu muda ini mereka sudah bercocok tanam. Itu ya, mereka sudah tidak lagi berburu. Ya, berburu masih ada, tetapi tidak semasif ketika zaman Paleo dan Meso. Mereka lebih banyak bercocok tanam. Ini contohnya. Ini adalah kapak lonjong yang bawah, ya, kapak lonjong. Kemudian yang atas ini namanya kapak persegi. Biasa juga disebut sebagai istilah beliung persegi. Iya, ini beliung persegi terlihat seperti ini. Ya, ini kapak lonjong. Kan lonjong ini bentuknya. Tapi ini sama-sama dari batu juga. Bedanya mereka sudah tidak dari tulang. Kalau yang Paleo itu ada yang dari tulang. Nih, fungsinya pun juga berbeda-beda. Nah, di zaman ini mereka hidupnya sudah menetap atau sedenter. Kalau yang awal tadi nomaden, ini artinya berpindah. Oke ya. Halo? Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke zaman batu besar? Ya. Yang berikutnya adalah zaman Megalitikum. Tadi mereka sudah mengenal yang namanya sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan beda dengan agama. Mereka baru percaya bahwa alam ini ada yang mengatur, gitu ya. Tidak hidup serampangan semau yang diinginkan. Nah, pada waktu itu ada 2 sistem kepercayaan yang
paling umum. Yang pertama ada animisme. Ini memuja roh nenek moyang. Dan yang kedua ada namanya dinamisme, memuja benda keramat. Contohnya ada memuja batu, ya, dan ada batu besar. Ciri-cirinya yaitu menggunakan alat dari batuan yang sudah terbuat dari batu yang besar. Contohnya ada dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berundak, arca megalitik atau patung megalitik, sama saja. Kemudian juga ada yang disebut sebagai menhir, waruga, dan lain-lain. Kubur batu itu seperti yang terbuat dari batu besar, ada penutupnya. Kemudian ada arca, ya. Kemudian ada menhir, ini seperti ini, kubu batu. Dolmen itu seperti meja, ya, batuan tinggi besar, ya kan? Kemudian ditopang oleh beberapa batu juga untuk tempat meletakkan saji. Ya, silakan masuk. Kemudian ada sarkofagus. Nah, sarkofagus ini juga sama, itu seperti mati. Oke. Baik, ini yang tadi ya saya tayangkan sebelum istirahat. Karena di gambar yang sebelumnya bukan terlalu lengkap, ini saya ngambil di sini. Perhatikan. Halo. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Perhatikan ya. Ya, tadi kita bahas tentang nakara. Ini seperti ini nakara. Ya, seperti dandang. Ya, ini fungsinya untuk memanggil hujan. Kemudian moko seperti ini. Ya. Kemudian ada kapak tolong. Baik. Nah, pada masa perunggu ada ciri-cirinya, yaitu membuat peralatan dari perunggu, tembaga, dan hasil kebudayaan yang ada kapak corong, negara, dan gambar-gambar yang tadi. Next. Zaman besi. Oke, satu slide ini. Nah, zaman besi ini, ya, mereka mengolah sesuatu terbuat dari besi untuk membuat senjata. Karena zaman semakin maju, ya, butuh ada pertahanan terhadap diri, maka manusia butuh senjata. Nah, senjatanya yang paling andal terbuat dari besi dan logam lainnya seperti perunggu. Ada masa pendakian hidup menetap dalam kelompok masyarakat. Jadi mereka sudah tidak lagi hanya 10 atau 15 orang atau mungkin 50. Mereka sudah masyarakat luas. Sudah adanya perkampungan-perkampungan. Oh, ini kampung A, kampung B, dan semuanya. Mereka mampu membuat benda-benda yang terbuat dari logam, benda-benda yang terbuat dari perunggu, tadi ada negara, moko, dan sebagainya. Oke, ini ya, hidup menetap dalam sebuah perkampungan teratur. Ya, ada sistem yang mengatur mereka. Ada kepala sukunya atau kepala kampungnya yang tugasnya adalah untuk mengkoordinasikan satu kampung masyarakat itu. Oke, silakan bisa dicatat, dilanjutkan. Nanti di-compare dengan ada yang di buku. Oke, baik, sembari menunggu yang belum, tadi saya jadikan kita akan bermain games. Nah, oke, nanti kita akan
merecall atau mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari, yang sudah kita pelajari, nanti silakan Anda tuangkan dalam LKPD ini. Ini berkelompok, tidak berempat. Nanti kelompok yang ini akan saya gunakan sekaligus untuk kita gamesnya. Nanti kelompoknya adalah berdelapan. Oke ya? Oke? Bisa dipahami ya? Nah, nanti saya akan bagikan urutannya. Halo, perhatikan dulu. Kelompok 1 mulai dari yang paling timur. 1, 2, 3, 4. Bisa dipahami? Oke. Untuk mengerjakan LKPD ini saya beri waktu sekitar 20 menit, saya kira cukup. Karena hanya 4 ya. Hanya 4 zaman yang perlu kalian ringkas di sini. Dan silakan kalian tuliskan apa yang kalian pahami dengan bahasa kalian sendiri ya. Kemudian nanti sekitar jam 20 menit berarti sampai jam berapa ya? Sampai setengah 2 ya. Kita lanjutkan untuk games pembelajaran ini. Jadi nanti pas 1 jam terakhir kita gunakan untuk games. Gitu ya. Silakan bisa berhadapan, mejanya bisa dirapatkan untuk berdiskusi secara melingkar ya, melingkar nggak otak. Ya. Oke. Meja boleh diubah settingannya. Ayo perhatikan. Silakan mejanya boleh diubah. Ini bisa digeser untuk merapatkan kelompok ya. Silakan bisa. Apa toh yo? Kenapa? Walah kok itu. Ini sudah. Ya, silakan dibagi kelompoknya, dibagi tugasnya. Ya. Ya. Sebisa mungkin nama-nama. Apa yang penting adalah presensinya. Anak rasa dijaga. Baik. Yang pertama, sambil saya menerangkan singkat, kalian sambil mencatat ya. Atau kalian yang di LKS, kalian tandai warna atau pakai penggaris, apa pulpen boleh. Baik. Jadi ada 10 ya kebudayaan asli di Indonesia. Yang pertama, masyarakat bisa mengenal adanya musim. Ya, melalui astronomi. Teknisnya begini, minta perhatian dulu. Ya. Nanti di depan sudah ada 4 lembar pertanyaan. Masing-masing ada 8 pertanyaan. Ya, silakan kalian satu kelompok bisa menentukan. Kalau satu kelompok ada 8 orang, berarti satu orang menjawab 1 pertanyaan. Ya, kalau yang 7 bagaimana? Kalau yang 7 berarti ada yang mengerjakan 2. Ya, teknisnya silakan kalian berebut. Nanti kalian maju ke depan menggunakan pulpen untuk menuliskan jawaban kalian di depan. Nanti setiap tim yang mendapatkan jawaban benar paling banyak ya akan mendapatkan predikat sebagai super tim. Ya, sebagai tim yang hebat, tim yang super. Bisa dipahami? Sudah siap? Halo? Sudah siap? Oke. Baik. Tentukan sebelum kita mulai, silakan satu kelompok tentukan ketuanya. Kelompok 1 siapa ketuanya? Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Siapa ketuanya kelompok 3? Oke, Rara. Kelompok 4? Ketuanya? Ayo, bebas. Ya, oke. Baik. Dulu.
Boleh baca soal, boleh beritahukan ke teman-temannya biar lebih ringan. Belum lagi dia butuh sih. Yo. Yang tadi sudah masuk dia sudah tahu loh ya baca jawabannya apa. Ayo kelompok 2 sudah banyak yang dikerjakan, kelompok 1 belum ada ya. Ayo, kalau sudah mengerjakan mundur. Yo. Oke, kelompok 2 selesai pertama. Oh ya, ini ya. Ini 1, 2. Oke. Terus ini sudah selesai? 3. Oke. Ayo gak usah selesaikan, masih ada waktu. Datang apa lagi? Ayo. Makan dulu ayo. Hei. Oke, selesai. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya. Sarkofagus dolmentrapenhir adalah bangunan praaksara yang bisa kita temukan pada zaman Megalitikum. Oke, ini benar. Yes, benar semua. Nomor 2, gua tempat tinggal manusia purba disebut Abris Sosros. Ini nomor 1 salah. Ini nggak lengkap. Ini benar. Ini salah. Oke. Kelompok 1 salah 3. Salah 3. Jadi benernya berapa? 5. Ini salah 3, 5 juga. Ini salah 1 berarti 7. Nih. Salah 2 berarti 6. Oke, berarti untuk yang kali ini menang adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa. Oke, tadi sudah kita bahas sedikit kaitannya dengan nenek moyang. Kehidupan manusia praaksara menurut peradaban zaman batu atau arkeologi. Oke. Terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, kira-kira manfaat apa yang kalian peroleh? Informasi baru apa yang kalian dapatkan? Ayo, kelompok sini, kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah belajar ini? Ketahui? Oke, mengetahui kehidupan manusia purba. Kelompok sini, hal baru apa yang kalian dapatkan? Hal baru yang kamu dapatkan? Ya, cara hidupnya. Kalau mereka aktivitasnya ini caranya. Oke, boleh. Yang sini, hal baru apa yang kalian dapatkan? Mengetahui sistem pada masa praksara. Sistem apa? Tutup tanam dan lain sebagainya. Oke. Dari sini terakhir. Ya, mengetahui perkembangan. Oke, jadi semua yang kalian sampaikan benar. Intinya apa yang sudah kita pelajari membahas tentang bagaimana manusia praksara itu hidup melalui sistem dan aktivitas yang ada. Nah, apa yang sudah kalian pelajari, ya itulah masyarakat pada masa praksara memiliki. Halo.
memiliki peradaban yang luar biasa. Mereka dengan segala keterbatasannya, mereka mampu membangun suatu sistem yang luar biasa, termasuk menghasilkan hasil budaya yang luar biasa pada waktu itu. Teknologinya belum maju, tapi mereka sudah berhasil membuat patung arca megalitik, mampu membuat alat-alat dari logam, ya kan? Nah, mestinya di zaman kita sekarang yang lebih canggih dari masa itu, kita harus lebih produktif, bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru yang nanti bisa dipamerkan di ruang inovasi. Baik, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang telah kita pelajari menambah wawasan dan pengetahuan untuk kalian. Baik, silakan yang piket hari ini siapa? Yang piket silakan boleh ke ruang piket untuk mengambil HP. Dan untuk yang piket yang lain silakan dicek tempat ini, ruang kelas pulang nanti dalam keadaan bersih. Oke ya, baik. Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan materi kaitannya dengan corak kehidupan pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Ya, nanti di rumah sambil dibaca-baca dulu materinya, bisa dari LKS, buku paket, ataupun sumber-sumber yang lain dari YouTube, dari internet, ya, yang nanti bisa menambah pengayaan dan penguasaan materi kalian. Oke? Maka mari pembelajaran kita tutup dengan berdoa, ya. Sambil menunggu yang masih bersiap-siap, ya, kalau berdoa dalam kondisi sempurna jangan disambi-sambi, ya. Karena kita mohon kepada Yang Maha Pencipta, jangan kita, ya, kalau kita meminta itu yang serius. Baik, dengan posisi sikap sempurna di tempat masing-masing, berdoa disilakan. Baik,